Halo, perkenalkan saya Rifan Gaji Pramudia dengan NIM 2024 10 10 91 akan bahas tugas tentang Pandas yaitu di LKM 3 pada mata kuliah data mining. Yang pertama itu soalnya ya, pertama itu masukkan iris.csv ke data frame lalu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi. Vmax adalah nilai max dari kolom data tersebut dan Vmin adalah nilai min dari kolom data tersebut. Oke, di sini berarti kita disuruh untuk menormalisasikan ya. Oke. Yaitu yang pertama itu tentunya kita harus punya pandas dulu ya di Python. Kita install dulu pandasnya. Setelah diinstal, kita import pandas spd. Lalu kita masukkan file path iris.csv. Eh, filenya ini didapat dari praktikumnya ya. Setelah itu kita read kita read dulu pakai pandas pandas. Lalu kita print data asli. Lalu print df head. Df head ini kayak cuman depannya aja ya yang di print ini df head. Lalu kita pakai numeric column ini. eh, Numeric column itu, nah, di kolomnya itu lalu lanjut di vminnya ya, kita cari vmin yaitu numerical column tadi. Numerical column itu dipilih yang hanya memiliki atribut number yaitu numerik ya. Jadi numeric column itu dicek ya semuanya di data iris.csv yang termasuk numerik. Kan ada yang string nih, kayak string ini versi color, terus satu salah gitu, maksudnya string ya. Itu nggak dimasukin di numeric numerical column. Nah, nanti di vmin sama dengan df numerical column, dot min berarti numerical column yang paling minimal, yang paling kecil. Yang vmax kebalikannya ya, yaitu maksimal, yang paling maksimal. Lalu df numerical columns sama dengan df numerical dot vmin slash vmax main vmin. Yaitu itu tuh berguna untuk menormalisasi datanya ya. Biar terlihat misal 0,2 tuh 0,2 berapa gitu. Nah, itu bisa dilihat ya 0,2222222 gitu. 0,166667 seperti itu. Lalu di print ya data setelah normalisasi ini print df itu dia ngambil cuma 5 doang. Ini kalau nggak dipakai df ini bakal dikeluarin semuanya, total semuanya. Misal total 150, total 150-nya akan dikeluarin semua di terminalnya. Tuh. Kenapa df jadi cuma 5 doang. Lalu setelah itu
kita ke ini normalis file path sama dengan iris underscore normalis.csv. Nah, itu tuh gunanya untuk agar apa ya bilangnya? Di ini kan tadi kan udah dapat data telah normalisasi dengan cara ini ya, dengan cara yang tadi saya jelaskan ini. Nah, itu tuh dibikin CSV lagi. CSV-nya dinamakan iris normalize.csv. Ini akan auto ada sendiri ya. Terus CSV ini biar kita punya data CSV sendiri khusus yang normalize ini. Lalu print hasil dari nilai Vmax dari nilai Vmin. Hasilnya akan seperti ini. Kayak misal di Sepaleng dari semua atribut, semua apa namanya, semua baris itu tuh yang paling tinggi Sepalengnya 7,9 dan itu dari semua jenisnya 7,9 itu. Dan Vmin itu paling minimalnya. Jadi paling minimal Sepalengnya tuh paling minimal 4,3. Jadi nomor dua yaitu kita disuruh untuk cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, itu kita dicari untuk ini kan ada nilai V maksimal sama V minimal. Kita tuh cari untuk mencari tengah-tengahnya. Dari misalnya saya paling 7,9, saya paling 7, yang paling rendah 4,3. Nah, itu paling tengah-tengahnya itu berapa gitu. Caranya itu sama ya seperti tadi ini di nomor satu sama persis. Lalu kita tinggal tambahin variabel baru yaitu centroid sama dengan df numerical columns. Ini numerical columns berarti kolom yang numerik semua seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, numerical columns habis itu dot min tuh artinya tengah-tengahnya. Nah, kita suruh cari centroid ya. Centroid kan berasal dari center ya, jadi tengah. Nah, dari center dari data yang telah dinormalisasi. Oh, ini salah. Berarti harusnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Hmm. Centroid dari data yang telah dinormalisasi. Itu. Lalu yang ketiga yaitu kita disuruh untuk masukkan iris testing.csv ke data frame, normalisasikan iris testing CSV menggunakan normalisasi min max. Hmm, seperti tadi, tapi itu kita pakai variabelnya train file path. Itu untuk membaca dataset utama, utama train itu training ya. Cara trainingnya itu untuk mendapatkan Vmin dan Vmax. Lalu
ini seperti tadi numerical columns, ngambil kolom yang isinya numerik semua, itu Vmin Vmax, nyari minus, paling ini, paling minimal sama paling maksimal, lalu membaca membaca file ini ya, file testing, habis itu dinormalisasikan min-max pada dataset testing menggunakan Vmin Vmax tadi. Pakai data testing. Ya, apa akan muncul data setelah normalisasi. Ini tuh data training ya. Jadi data trainingnya yang sudah dikasih kita normalisasikan lagi. Nah, itu akan dikirim melalui iris testing dot normalize. Jadi yang sudah dinormalize tadi bisa kita bikin CSV dengan cara ini. Sini akan muncul seperti ini. Testing kan artinya seperti ini. Ini ya masih dalam bentuk apa namanya? Belum belum dinormalisasi lah. 5,3 tuh belum tahu 5,3 berapa itu kita nggak tahu. Tapi setelah dinormalize kita tahu seperti ini. Oke, lalu kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 yaitu kita disuruh untuk memprediksi kelas data di iris testing JSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing .csv ke centroid masing-masing kelas di iris menggunakan Eu- Euclidean distance. Nah, hmm. Untuk caranya yang pertama seperti tadi kita masukin dulu iris.csv-nya, masukin iris.csv-nya untuk dibaca ya dataset pertama, lalu kita pilih hanya atribut numerik ini, kita pilih hanya atribut numerik, habis itu kita hitung centroid masing-masing kelas dengan cara ini yang main tadi, enter tadi ya. Habis itu kita ubah centroid menjadi numpy array. Pakai ini dot to numpy. Tuh. Habis itu setelah itu kita read yang data testing ini kan tadi data training ya. Ini data testingnya kita read, habis dibaca kita normalisasikan dataset testing menggunakan Vmin Vmax dari dataset training. Nih. Jadi normalisasi datasetnya ini pakai Vmin Vmax-nya. Masih seperti tadi Vmin Vmax ini pakai data testing ini. Lalu kita bikin kita bikin function predict class. Ini tuh untuk menghitung Euclidean distance ke setiap centroid. Caranya. Kita
Kita bikin fungsi ini, lalu ini kita pastikan dalam bentuk array ya. Habis itu kita hitung include Euclidean distance-nya, kita hitung ini distance ini dengan apa variable distance. Habis itu kita ambil kelas dengan jarak terkecil pakai ini np.argmin. Nah, setelah itu kita prediksi kelas untuk setiap datanya di dataset testing. Predik, prediktor ini. Setelah kita prediksi, kita tampilkan hasil prediksinya ya. Habis itu kita simpan ke prediksi hasil kita simpan hasil prediksinya ke file baru. Kita namain filenya ini, iris testing car predictor. Lalu setelah kita run nanti kita ini akan muncul iris testing apa underscore predictor. Ini tuh udah muncul duluan semuanya tuh karena udah saya read ya. Jadi kita ganti predictor 2. Mungkin predictor biasa tadi. Di sini ya. 0,19444. Oh, ini coba kita run lagi. Nah, akan muncul yang dua ini yang kita bikin irisasi predictor 2 akan muncul. Auto masuk ke dalam ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk soal nomor 5 itu kita disuruh untuk menghitung berapa persen klasifikasi yang benar pada operasinya ya. Itu saat memprediksi kelas. Jadi kita cari tahu apa berapa persen sih kebenarannya saat kita memprediksi kelas tuh gitu. Intinya kayak seperti itu. Karena kita udah menggunakan kalimat yang sama, kita persingkat saja dengan cara ini. Kita bikin variabel correct prediction, yaitu prediksi yang benar. Correct predictionnya apa gitu ya, sama dengan filenya yaitu test predicted class. Ini test predicted class kita ambil dari sini sama dengan test variety. Setelah itu kita dot sum eh, untuk menghitung prediksi benarnya, kita pakai dot sum. Habis itu kita hitung total data, yaitu ini total datanya kita cari itu dengan cara len. Ini len kan baris ya. Baris sama dengan ini buka tutup kurung TF test. Jadi semua baris yang ada di TF test gitu intinya. Bacanya seperti itu. Lalu kita hitung operasinya, kita bikin variabel, terus kita masukin value correct prediction per total data kali 100. Kan emang rumusnya buat hitung akurasinya itu adalah kita cari prediksi yang benarnya, lalu kita bagi semua total data, habis kita cari kan, habis kita bagi kan, nah itu dikali 100. Maka hasil yang saya dapatkan yaitu 33,33%. 33% lah ini. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.